Di episode ini, akhirnya kapal cinta Kepala Hong berlayar juga. Duh, Mimin yakin yang sudah menonton episode ini pasti merasa kasmaran juga ya kan? Tapi sebaliknya, bagi pendukung sang second lead, harus banyak-banyak bersabar ya. Lalu untuk Misun, di episode ini hubungannya semakin kacau saja. Tapi Mimin yakin dia juga pasti akan berlayar bersama Pak Polisi kesayangannya nanti. Dan untuk Bu Guru Chue, sepertinya dia mendapat titik terang karena setelah dia menolak cintanya Pak Kades Yongguk, Wajung semakin membuka celah persahabatan di antara mereka lagi. Karena menurut Mimin, sebenarnya Bu Wajung juga ingin mereka bertiga kembali bersama. Tapi dia tidak mau adanya status di antara mereka bertiga. Karena pasti sangat sakit jika dirinya melihat Yongguk bersama dengan Bu Guru Chue. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan dan sinopsis episode 10 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Go mau! Di awal episode, kita disajikan ketegangan, di mana Yejin yang baru saja pulang ke rumahnya, dikagetkan oleh predator seksual yang sudah menunggu di dalam. Dengan pisau di tangan, dia memaksa Yejin dan hendak memperkosanya. Yejin yang ketahuan hendak menelepon polisi hanya bisa pasrah ketakutan karena ulahnya tersebut membuat si cabul ini semakin marah. Tapi untunglah di tengah kegentingan itu tiba-tiba sang penyelamat kembali datang. Yap, dia adalah Kepala Hong yang langsung menghajar si cabul, tapi kali ini tak semudah sebelumnya karena pisau yang dipegang si cabul ini berhasil menusuk lengan Kepala Hong. Sebelum akhirnya penjahat cabul ini harus menyerah karena Yejin sempat membantu menendang di saat Kepala Hong terpojok tersebut. Tak lama kemudian polisi pun datang meringkusnya. Dan Kepala Hong bersama Yejin dilarikan ke rumah sakit. Tapi untunglah lukanya tidak fatal dan hanya membutuhkan beberapa jahitan saja. Namun walaupun tidak fatal, Yejin tetap saja menangis karena terharu atas pengorbanan Kepala Hong tersebut. Nah, di momen-momen ini ternyata ada lagi yang terluka, namun di sini lukanya tak berdarah, yakni Jisung yang tiba-tiba datang dan melihat keduanya berpegangan tangan begitu romantis. Sontak hal itu membuatnya terdiam, dan dari raut wajahnya terlihat dia menahan sakit hati yang begitu dalam. Karena rumah Yejin dijadikan olah TKP, dia pun harus menginap di rumah Kepala Hong. Nah, di rumah tersebut banyak sekali piring disiapkan yang rupanya Kepala Hong hendak mengadakan upacara peringatan meninggalnya sang kakek. Kepala Hong pun menceritakan kalau dulu kakeknya meninggal akibat dirinya terlalu sering bermain sepak bola. Dia yang lupa waktu bermain tersebut, tiba-tiba menemukan sang kakek sudah tergeletak di lantai karena serangan jantung. Dan sejak saat itu Kepala Hong menyalahkan dirinya, kalau menurutnya si kakek bisa saja selamat, andai saja dia ada di rumah dan memberikan pertolongan pertama. Dan mendengar kisah menjadikan itu, Yejin pun memberi semangat. Kalau ada banyak sekali kemungkinan, jadi Kepala Hong harus berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Dan di sini kita diberikan misteri atau clue yang berhubungan dengan kejadian 5 tahun. Dan misteri siapa yang meninggal saat hilangnya Kepala Hong tersebut. Yang menurut Mimin, orang itu adalah orang pertama yang mendengar keluh kesah Kepala Hong selain Yejin yang diceritakannya di sini. Esok paginya, semua warga berkumpul menemui Yejin dan Kepala Hong. Di sini tampak jelas walaupun yang terluka parah adalah Kepala Hong, tapi para warga malah lebih memperhatikan Yejin. Dan sepertinya jawabannya ada pada pertanyaan Bu Namsuk, di mana mereka semua merasa ada hubungan di antara keduanya. Alias Yejin semakin spesial karena para warga mendukung hubungan di antara keduanya. Nah, selain Yejin, Misun pun ikut berbahagia karena dirinya dibuat semakin meleleh oleh Opsir Encol yang begitu perhatian menemaninya bergadang di saat ibunya kritis. Itu adalah sesuatu hal yang sangat manis karena mantan-mantannya dulu tidak ada yang sebaik Encol. Mantan-mantannya itu tidak ada yang mau menjenguk apalagi bertemu dengan orang tuanya karena mereka semua takut jika nantinya membicarakan pernikahan. Tapi di balik rasa kasmarannya tersebut ternyata keputusan berbeda malah diambilnya ketika esok hari. Misun mengajak Encol berbicara empat mata, dan dia mengatakan dirinya memang sangat-sangat mencintai Encol. Tapi dia sadar diri itu terlalu cepat, dan membuat hubungan di antara mereka tidak nyaman. Oleh sebab itu, mulai hari itu, Misun akan mencoba move on, melupakan Encol, dan menghilangkan cintanya. Dan setelah mengatakan itu, Misun pun pergi begitu saja. Nah, di sini sebenarnya Encol juga hendak mengatakan sesuatu
yang menurut Mimin dia ingin mengatakan kalau dirinya menerima cinta Misun. Tapi sayang Misun keburu mengatakan itu dan langsung pergi tanpa memberikan kesempatannya berbicara. Malam harinya, karena merasa semakin di ujung tanduk, Jisung pun segera mengajak Yejin untuk makan malam bersama. Pada kesempatan itu, dia pun akhirnya mengatakan rasa cintanya langsung kepada Yejin. Tapi di sini Yejin hanya bisa terdiam, dan Jisung memberikannya waktu agar tidak menjawab hari itu juga. Dan ketika sudah berada di rumah, terjawab sudah kalau Yejin terdiam, karena di hatinya ada kepala Hong saat dia saling curhat menceritakan masalahnya kepada Misun. Dan karena keduanya sama-sama sedang dilema, mereka berdua pun memutuskan untuk happy-happy di ibu kota, untuk sekedar makan-makan dan cuci mata di mall keesokan harinya. Hari pun berganti dan di dalam perjalanan, mereka merasa gelisah karena Yejin lupa mencabut pengkeriting rambutnya. Lalu seperti biasa, Misun pun meminta bantuan kepala Hong untuk mencabutnya. Nah, balik ke Yejin dan Misun yang kini telah disibukkan berbelanja di mall. Tapi anehnya ketika melihat-lihat baju, Yejin malah selalu tertarik dengan pakaian-pakaian pria, sampai lupa untuk membeli pakaiannya sendiri. Nah, keanehan tak sampai di situ saja, karena ketika mereka berdua makan seafood bersama, Yejin malah terus membandingkan apapun makanan di hadapannya dengan makanan di desa Gongjin yang dinilainya memiliki makanan laut terbaik. Kemudian Misun yang kesal karena keanehan Yejin itu, mulai menyadari kalau itu pertanda hati Yejin lebih condong kepada kepala Hong daripada kepada Jisung. Dan perkataan ini membuat Yejin terus kepikiran, apalagi turunnya hujan tambah mengingatkan Yejin kepada kepala Hong. Sampai akhirnya dia pun sadar kalau kepala Hong lah orang yang dia cintai dan rindukan. Lalu Yejin langsung bergegas kembali ke desa Gongjin untuk menemui kepala Hong. Sesampainya di desa Gongjin, Yejin langsung menghampiri kepala Hong yang sedang termenung menatap indahnya bulan. Dan tanpa basa-basi, Yejin langsung mengatakan rasa sukanya kepada kepala Hong, yang membuat kepala Hong hanya mampu terdiam tak menyangka Yejin juga memiliki perasaan yang sama dengannya. Dan kepala Hong pun menjawab perasaan Yejin itu dengan sebuah kecupan manis yang menandakan kalau dirinya menerima Yejin dan juga mencintainya dengan sepenuh hati. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini, menyisakan Jisung yang statusnya semakin jelas hanya sad boy belaka. Sekian video kita hari ini. Pada epilog di akhir, salah satu alasan mengapa kepala Hong semakin mencintai Yejin itu karena dirinya akhirnya tahu kalau Yejin adalah anak kecil yang pernah ditemuinya di pantai semasa kecil lewat foto yang dilihat kepala Hong di kamar Yejin saat dia ingin mencabut pengkeriting rambutnya. Oke, kalau kalian suka dengan konten-konten dari Mimin ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Chandra pamit, see you sahabat Mincapedia.